Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di Lebanon Selatan, kadang yang paling menentukan bukan suara ledakan besar di langit, tapi satu tembakan yang datang dari tempat yang tidak terlihat penting sama sekali. Bukan kota besar yang diserang, bukan markas utama yang dihantam, bukan pula ribuan pasukan yang bergerak terbuka. Yang terlihat hanya satu titik di lapangan, satu posisi kecil, lalu dari sana sebuah rudal anti-tank meluncur ke arah pasukan Israel. Dan disinilah bagian menariknya. Rudal itu bukan hanya membawa hulu ledak, rudal itu membawa pesan. Hizbullah masih bisa membidik pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Tapi beberapa saat setelah peluncuran itu, Israel langsung membalas. Titik asal serangan dihantam tanpa menunggu lama. Pertanyaannya, kenapa satu rudal anti-tank bisa membuat respons Israel datang secepat itu? Kenapa satu tembakan kecil di perbatasan bisa langsung membuat Lebanon kembali memanas? Apakah ini hanya bentrokan biasa atau justru tanda bahwa Lebanon Selatan sedang masuk ke fase baru di mana setiap tembakan bisa langsung membuka pintu balasan militer yang lebih luas? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Di Lebanon Selatan, suasana perang tidak selalu dimulai dari ledakan besar yang mengguncang langit. Kadang, semuanya bergerak pelan. Jalan desa tampak sepi, bangunan kosong berdiri dalam gelap, reruntuhan rumah membisu. Bukit kecil dan jalur sempit terlihat seperti bagian biasa dari medan yang sudah lelah oleh konflik. Namun, pada 27 April 2026, satu titik kecil di sekitar Tal Al-Nahas dekat Kafr Kila berubah menjadi sumber tekanan baru. Dari lokasi itu, Hizbullah menyatakan telah menembakkan rudal anti-tank ke arah kumpulan tentara dan kendaraan Israel. Yang terlihat di permukaan hanya satu tembakan, bukan serangan besar, bukan gelombang roket panjang, bukan pula operasi darat terbuka. Tapi dalam perang Israel dan Hizbullah, satu rudal anti-tank bisa membawa pesan yang jauh lebih besar daripada suara ledakannya. Rudal seperti ini dirancang untuk menyerang titik yang spesifik, kendaraan militer, posisi pasukan, atau pergerakan tentara yang sedang berada di area terbuka. Karena itu, ancamannya tidak hanya datang dari daya hancur, tetapi dari cara penggunaannya. Senjata ini bisa ditembakkan dari posisi yang tampak tidak penting, lalu dalam beberapa detik mengubah suasana lapangan. Bagi Hizbullah, serangan itu menjadi cara untuk menunjukkan bahwa mereka masih mampu membidik pasukan Israel dari Lebanon Selatan. Mereka tidak perlu mengerahkan pasukan besar, tidak perlu membuka pertempuran panjang. Cukup satu tim kecil, satu celah pengamatan, dan satu momen ketika target dianggap cukup terbuka. Efeknya langsung terasa pada cara pasukan bergerak. Kendaraan tidak bisa melintas sembarangan. Regu kecil tidak bisa berhenti terlalu lama di titik yang terbaca. Jalan desa, bangunan kosong, kebun, lereng bukit, dan reruntuhan rumah bisa berubah menjadi sumber ancaman. Inilah kekuatan serangan anti-tank dalam perang perbatasan. Ia tidak selalu menciptakan kerusakan besar, tetapi bisa mengganggu rasa aman pasukan di garis depan. Satu tembakan saja sudah cukup membuat seluruh pola pergerakan dihitung ulang. Bagi Israel, serangan seperti ini tidak bisa dipandang sebagai gangguan kecil. Ketika pasukan di lapangan bisa dibidik, berarti lawan masih punya mata, jalur, dan posisi tembak. Itu menunjukkan bahwa medan belum sepenuhnya terkendali. Di sisi lain, peluncuran rudal juga membawa resiko bagi pihak yang menembak. Begitu rudal meluncur, arah serangan mulai bisa dibaca. Titik asal tembakan bisa dipersempit. Struktur yang digunakan untuk berlindung bisa masuk daftar target. Maka, satu rudal dari Tal Al-Nahas bukan hanya serangan menuju pasukan Israel. Ia menjadi sinyal bahwa Lebanon Selatan masih menyimpan banyak titik berbahaya. Dari tempat yang tampak kecil, konflik bisa kembali bergerak cepat.
Pada 4 Mei 2026, situasi di Lebanon Selatan kembali memanas. Militer Israel menyebut Hizbullah menembakkan rudal anti-tank ke arah pasukan Israel yang sedang berada di area operasi dekat perbatasan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam serangan itu, namun justru disitulah letak pentingnya kejadian ini. Karena dalam konflik seperti ini, ukuran ancaman tidak selalu dihitung dari jumlah korban. Kadang yang lebih menentukan adalah pesan di balik serangan tersebut. Bagi pasukan Israel di lapangan, rudal anti-tank berarti satu hal sederhana. Posisi mereka terlihat, ada pengamatan, ada perhitungan jarak, ada tim kecil yang berhasil menemukan momen untuk menembak. Dan begitu rudal itu diluncurkan, respons Israel datang sangat cepat. Titik asal serangan langsung dihantam. Area yang dicurigai menjadi lokasi peluncuran diserang menggunakan tembakan balasan dan serangan udara terbatas. Struktur di sekitar titik itu ikut menjadi sasaran karena dianggap terhubung dengan aktivitas Hizbullah. Inilah pola yang sekarang semakin terlihat di Lebanon Selatan. Hizbullah mencoba menciptakan tekanan melalui serangan cepat dan terukur. Israel merespons dengan menghancurkan titik asal sebelum tim penyerang sempat menghilang lebih jauh. Dalam perang modern, momen setelah peluncuran seringkali jauh lebih penting daripada ledakan rudalnya sendiri. Ketika rudal bergerak di udara, arah tembakan mulai bisa dilacak. Sensor pengamatan, drone, hingga unit pemantau artileri dapat membaca dari mana ancaman datang. Beberapa detik setelah itu, posisi penembak berubah dari tempat tersembunyi menjadi titik yang sedang diburu. Karena itulah serangan anti-tank selalu mengandung resiko besar bagi tim peluncur. Mereka memang bisa memberi tekanan cepat kepada lawan, tetapi mereka juga membuka jejak operasi mereka sendiri. Israel memahami ancaman itu dengan sangat serius, bukan hanya karena potensi kerusakan pada kendaraan militer, tetapi karena efek psikologisnya terhadap pasukan di lapangan. Tentara yang tahu dirinya bisa dibidik dari balik bangunan kosong akan bergerak lebih lambat. Jalur patroli menjadi lebih rumit, kendaraan harus berpindah dengan perlindungan tambahan. Bahkan area yang tampak tenang tetap dianggap berbahaya. Di Lebanon Selatan, kondisi geografis membuat ancaman seperti ini semakin sulit dikendalikan. Desa kecil saling terhubung dengan jalan sempit. Banyak bangunan rusak akibat konflik sebelumnya. Bukit rendah dan kebun memberi ruang pengamatan yang cukup luas. Dalam situasi seperti itu, satu tim kecil bisa muncul sebentar, menembak, lalu mencoba menghilang ke area lain. Namun Israel tidak ingin pola ini berkembang menjadi kebiasaan. Kalau satu titik peluncuran dibiarkan aman, titik lain bisa bermunculan. Kalau satu serangan tidak dibalas cepat, lawan bisa membaca adanya ruang untuk meningkatkan tekanan. Karena itulah, respons cepat Israel punya tujuan yang lebih luas daripada sekedar membalas satu rudal. Mereka ingin menciptakan pesan bahwa setiap posisi tembak akan langsung diburu. Sementara Hizbullah juga memahami dampak dari setiap peluncuran yang mereka lakukan. Satu rudal mungkin hanya berlangsung beberapa detik, tetapi rekamannya bisa menyebar luas. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka masih mampu menekan pergerakan Israel di Lebanon Selatan tanpa harus membuka perang besar secara penuh. Akibatnya, wilayah perbatasan kembali masuk ke fase yang sangat sensitif. Pergerakan kecil bisa memicu serangan balasan, satu titik tembak bisa berubah menjadi target udara, dan setiap bangunan yang dicurigai memiliki nilai militer langsung berada dalam ancaman. Sesudah serangan rudal anti-tank dan balasan cepat Israel, Lebanon Selatan kembali menunjukkan satu kenyataan yang terus berulang dalam konflik ini. Wilayah tersebut bukan sekadar daerah perbatasan biasa. Ia sudah berubah menjadi arena adu tekanan antara Israel dan Hizbullah. Pada permukaan, yang terlihat mungkin hanya satu peluncuran rudal dan satu serangan balasan. Namun di balik itu, kedua pihak sebenarnya sedang mengirim pesan yang jauh lebih besar. Hizbullah ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan menyerang dari Lebanon Selatan. Mereka ingin membuktikan bahwa keberadaan pasukan Israel di dekat garis operasi tetap bisa diawasi dan dijangkau. Tidak perlu perang besar untuk menciptakan tekanan. Cukup satu serangan yang tepat sasaran, lalu seluruh perhatian langsung tertuju ke area itu. Israel membaca situasi dengan cara berbeda. Bagi mereka, setiap titik peluncuran yang berhasil digunakan Hizbullah adalah ancaman yang tidak boleh dibiarkan berkembang.
Karena kalau satu lokasi dianggap aman untuk menembak, lokasi lain bisa mulai digunakan dengan pola serupa. Inilah alasan mengapa respons Israel terlihat sangat cepat dan agresif. Mereka tidak hanya ingin menghentikan serangan saat itu juga, tetapi juga membangun rasa takut bagi tim peluncur berikutnya. Pesannya sederhana, begitu rudal ditembakkan, posisi asal akan diburu dan dihancurkan. Persaingan seperti ini membuat Lebanon Selatan semakin tidak stabil. Banyak desa berada sangat dekat dengan area operasi militer. Jalan kecil yang sehari-hari digunakan warga bisa berubah menjadi jalur patroli pasukan. Bangunan kosong yang tampak biasa dapat dicurigai sebagai tempat pengamatan atau lokasi peluncur. Akibatnya, garis antara ruang sipil dan ruang tempur menjadi semakin kabur. Pada awal Mei 2026, beberapa laporan internasional juga menggambarkan meningkatnya aktivitas militer di wilayah tersebut. Serangan udara Israel terus menghantam titik yang dianggap terhubung dengan Hizbullah, sementara kelompok itu tetap mencoba mempertahankan tekanan lewat roket, drone, dan serangan anti-tank. Situasi ini menciptakan pola konflik yang berbeda dari perang besar terbuka. Tidak selalu ada konvoi panjang, tidak selalu ada tank bergerak dalam jumlah besar. Yang muncul justru bentrokan singkat, pengintaian intensif, dan serangan kecil yang bisa memicu respons besar dalam hitungan menit. Bagi tentara di lapangan, ancaman seperti ini jauh lebih melelahkan secara mental. Mereka harus bergerak dengan asumsi bahwa ancaman bisa muncul dari mana saja. Satu jendela kosong bisa menjadi titik pengamatan, satu bangunan rusak bisa menjadi posisi peluncur, satu tikungan jalan bisa berubah menjadi jebakan. Karena itu, konflik di Lebanon Selatan sekarang tidak hanya soal kekuatan senjata. Ini juga soal siapa yang lebih cepat membaca pergerakan lawan, siapa yang lebih dulu menemukan posisi musuh, dan siapa yang mampu mengubah satu momen kecil menjadi tekanan strategis. Hizbullah mencoba mempertahankan citra bahwa mereka masih aktif dan mampu menyerang kapan saja. Israel berusaha memastikan bahwa setiap serangan akan dibalas dengan biaya yang mahal. Dua pola inilah yang membuat wilayah perbatasan terus mudah terbakar. Satu rudal anti-tank mungkin terlihat kecil dibandingkan serangan udara besar atau hujan roket jarak jauh, tetapi dalam konflik Israel dan Hizbullah, senjata seperti ini punya efek yang sangat sensitif. Ia menyerang rasa aman pasukan di garis depan. Ia memaksa lawan mengubah pola gerak, dan ia membuka rantai balasan yang bisa membuat seluruh wilayah kembali berada di bawah bayang-bayang eskalasi militer. Di Lebanon Selatan, perang tidak selalu bergerak lewat ledakan terbesar. Kadang konflik justru berubah arah karena satu tembakan yang muncul dari tempat yang terlihat kecil dan sepi. Rudal anti-tank Hizbullah memperlihatkan bahwa tekanan terhadap pasukan Israel masih terus berlangsung, sementara balasan cepat Israel menunjukkan bahwa setiap titik peluncuran kini langsung diburu tanpa menunggu lama. Dari satu insiden kecil, terlihat bagaimana Lebanon Selatan berubah menjadi arena adu pengintaian, adu kecepatan, dan adu pesan militer. Satu pihak ingin membuktikan bahwa mereka masih mampu menyerang. Pihak lain ingin memastikan bahwa setiap ancaman akan dibayar mahal. Dan selama pola ini terus bertemu di wilayah perbatasan, situasi Lebanon Selatan akan tetap berada dalam ketegangan yang mudah memanas. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.